Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Septianingsih dengan NPM 211434115 dari Prodi PGSD 3B. Mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang supervisi pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan yaitu secara etimologis, supervisi atau supervision berarti melihat atau meninjau dari atas atau memiliki dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan. Pengertian etimologis seperti di atas membawa konsekuensi disamakannya pengertian supervisi dengan pengawasan dalam pengertian lama, berupa inspeksi atau pengawasan sebagai kegiatan kontrol atau otoriter. Pengawasan atau inspeksi berarti kegiatan menyelidiki kesalahan para bawahan atau guru dalam melaksanakan instruksi atau perintah serta peraturan-peraturan dari atasannya. Nah, ruang lingkup supervisi pendidikan yang pertama yaitu supervisi bidang kurikulum, yang kedua yaitu supervisi bidang kesiswaan, yang ketiga supervisi bidang kepegawaian, yang keempat supervisi bidang sarana dan prasarana, yang kelima supervisi bidang keuangan, yang keenam supervisi bidang humas, yang ketujuh supervisi bidang ketatausahaan. Tujuan dan fungsi supervisi pendidikan. Tujuannya yaitu meningkatkan mutu layanan sekolah melalui pemberi layanan, fasilitas, dan membantu kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mengajar, serta mengembangkan potensi kualitas guru. Nah, fungsi supervisi pendidikan yang pertama, mengkoordinasi semua usaha peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu melengkapi kepemimpinan sekolah bagi kepala sekolah dan guru-guru. Yang ketiga, memperluas wawasan-wawasan pengalaman guru dalam pembelajaran. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif untuk peningkatan mutu sekolah dan mutu pembelajaran. Yang kelima, menyediakan fasilitas dan penilaian yang diperlukan secara terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar secara terus-menerus. Peran supervisi pendidikan. Peran supervisi dalam sistem pendidikan, kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan utama di pendidikan sekolah, sehingga seluruh aktivitas organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Supervisor juga dapat berperan sebagai yang pertama koordinator, yang kedua sebagai konsultan, yang ketiga sebagai pemimpin kelompok, yang keempat sebagai evaluator, sebagai evalvator. Prinsip supervisi pendidikan. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri. Yang pertama, kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan praktek pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data perlu digunakan alat perekam data. Yang ketiga, setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis terencana. Prinsip demokratis layanan dan bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan. Lalu, prinsip kerjasama mengembangkan usaha bersama dalam proses supervisi. Yang terakhir, prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, langkah-langkah supervisi pendidikan yang pertama ada pertemuan pendahuluan,
Yang kedua yaitu pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Yang ketiga, mengadakan analisis data. Yang keempat, diskusi memberikan umpan balik. Lanjut, pendekatan dalam supervisi. Yang pertama ada pendekatan detektif atau langsung. Cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Yang kedua yaitu pendekatan non-detektif, yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Yang terakhir yaitu pendekatan kolaboratif. Cara pendekatan ini yang memadukan cara pendekatan detektif dan non-detektif menjadi suatu cara pendekatan baru. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.